Sesampainya di rumah saudaraku, beberapa orang sudah pada berkumpul di sana. Kami pun bergabung dengan mereka dan langsung membantu-bantu menyiapkan hidangan di dapur. Sementara bapak-bapak berkumpul di ruang tamu. Kala itu seperti biasa, yang tua meminta yang muda untuk membantu-bantu pekerjaan dapur. Aku, adikku dan kakak-kakak perempuanku segera beranjak ke dapur. Aku membantu membawa hidangan dari dapur ke depan dan beberapa yang lainnya membantu menyiapkan hidangan di dapur. Saat aku kembali ke dapur, aku melihat Mia tengah menatap lekat-lekat ke arah sesuatu. Saat ku ikuti kemana arah mata Mia memandang, rupanya ia sedang menatap pintu gudang itu. Di daun pintu itu kulihat ada jendela jaring-jaring yang dalamnya bisa terlihat dengan jelas dari luar. Memang suasana di dalam gudang saat itu sedikit redup. Aku lihat banyak sekali kardus-kardus berisi barang yang sudah tak terpakai, menumpuk di dalam gudang tersebut. Semakin kuperhatikan, lama-lama kepala Mia bergerak ke kanan dan kiri. Begitu terus hingga beberapa menit lamanya. Sepertinya Mia tengah memandangi sesuatu yang bergerak-gerak di sana. Namun anehnya, baru kali ini kulihat Mia tidak takut seperti biasanya. Sepertinya ini semua karena di dapur, Mia tidak seorang diri. Beberapa saat kemudian, acara pun segera dimulai. Semua makanan sudah disiapkan. Dan semua orang yang tadi ada di dapur akhirnya masuk ke ruang tamu beserta tamu-tamu undangan yang lain. Adikku yang berada di sebelahku semakin merasa tak betah. Awalnya kami, yang masih muda-muda, disuruh diam anteng saja di dapur. Namun gara-gara Mia akhirnya kami pun berlarian dari dapur menuju kamar saudaraku. Saat itu, aku bersama kedua adik kecilku dan beberapa saudaraku yang lain ditemani oleh ibungku, Ibung, panggilan semacam bibi. Karena takut membuat berisik acara tahlilan yang sedang berlangsung, makanya untuk anak-anak kecil lebih baik ditempatkan di tempat yang aman. Aku bersama kakak-kakak perempuanku menjaga adik-adik yang masih kecil. Kami bisa makan sepuasnya di belakang sambil mengobrol bersama saudara-saudaraku yang lain dan ibungku. Dari tadi Mia hanya diam saja tak seperti biasanya. Dia duduk di sampingku namun matanya masih saja tertuju pada pintu gudang itu. Aku mengikut ibung yang berada tak jauh dariku lalu membisikkan sesuatu di sana. Mia kok melamun aja dari tadi? Melamunin apa? Tanya ibungku yang juga ikut melihat ke arah gudang itu. Gak melamun kok bung. Mia lihat sini aja. Jangan lihatin itu, ucapan ibungku membuat semua orang yang ada di belakang menjadi penasaran. Lihat apa bung? Lihat apa? Tanya saudara-saudaraku yang lain. Udah ayo kita ke kamar aja yuk anak-anak. Dia emang gak suka diganggu, ujar ibungku tiba-tiba. Dahiku mengernyit bingung. Maksud ibungku apa? Setibanya kami sudah berada di kamar saudaraku itu, Mia tiba-tiba enggan masuk ke dalam. Mia sini masuk, ajak kami semua namun ia hanya menggeleng. Ibungku segera menarik tangan Mia ke dalam dan kami mulai membuka obrolan malam itu. Mia jangan takut. Ibung udah tahu. Ibung bisa lihat, tanya Mia yang tiba-tiba raut wajahnya mulai agak sedikit tenang. Enggak. Ibung cuman bisa ngerasain ada makhluk itu. Ibung udah lama di sini. Memang sering kalau Ibung lagi nyuci sama gosok, makhluk itu suka lewat-lewat depan Ibung. Iya Bung. Aku lihat tadi dia seperti Gundurwo. Matanya serem banget Bung, badannya hitam besar dan jelek. Dia dari tadi lari-lari di rumah ini dan ngeliatin semua orang yang ada di sini. Kayaknya dia emang gak suka ada rame-rame di sini. Aku yang mendengarnya langsung terkejut bukan main. Bagaimana tidak, aku sering menginap di rumah ini karena dekat dengan sekolahku. Dan terkadang juga kalau malam atau sebelum berangkat sekolah, aku selalu menyetrika seragam di meja gosok yang letaknya tepat berada di gudang. Di gudang tadi, aku lihat kenapa banyak alat pancing ya Bung, tanya Mia bingung. Kamu lihat alat pancing? Iya, banyak banget macam-macam alat buat mancing semuanya ada di sana, jelas Mia sambil mengingat-ingat apa yang dia lihat tadi. Oh bener berarti, dulu memang rumah ini pernah ditempatin sama almarhum Pak Slamet. Dia memang suka mancing. Pagi siang malam, mancing terus. Sampai pisah dari istri sama anak-anaknya. Lanjut Ibung menambahi. Setelah lama bercakap-cakap, lagi-lagi Mia merasakan sesuatu lain di kamar ini. Matanya tertuju pada jendela di rumah ini. Sontak, kami semua langsung panik karena Mia melihat hal yang lain lagi. Ibung, itu di sana, tunjuk Mia panik. Ibung gak bisa lihat mereka, Mia.
Ibung cuma bisa ngerasain, terang Ibung. Memangnya ada apa? Dia merangkak mau masuk ke jendela itu, Bung. Anak-anak kecil langsung menangis dan berhamburan keluar kamar. Tersisa di kamar ini hanya ada aku, Mia, Ibung dan kakak perempuanku. Aku menarik tangan Mia agar segera keluar dari kamar ini namun sepertinya terlambat. Makhluk itu sudah berjalan masuk ke dalam kamar. Di kamar itu, kami berempat sama-sama saling merasa ngeri dan was-was. Walaupun tidak bisa melihatnya, namun kami sangat yakin bahwa kehadiran mereka benar-benar ada. Karena adikku sendiri yang melihatnya. Sesaat kemudian, Mia tiba-tiba refleks melangkah mundur hingga dirinya sudah mentok berada di depan pintu. Semilir wangi melati mendadak menyebar aromanya hingga menusuk hidung kami yang masih berada di kamar tersebut. Pikiranku semakin tak tenang. Bagaimana jika makhluk itu menerkam kami semua? Aku mengajak adikku keluar kamar sementara Ibung menahan kami untuk tetap berada di sini. Aku terheran-heran mengapa ia mengajak kami ke dalam kamar ini. Di sini aja. Dia mau komunikasi sama kamu, Mia, ucap ibungku. Gak mau. Mia menggeleng-geleng kepalanya berulang kali dan berusaha semaksimal mungkin melepas tangan Ibung yang saat itu tengah menahan tangannya. Sementara aku dan kakak perempuanku hanya bisa saling bertukar pandang sambil menahan rasa takut. Ibung lepasin tanganku. Dia kesini, ujar adikku panik. Udah Bung, jangan. Mia takut, bela kakak perempuanku dan berniat akan membukakan pintu kamar itu agar adikku bisa keluar dengan tenang. Aku membalikan badan lalu membantu menenangkan adikku yang sudah amat ketakutan. Belum sampai pintu itu terbuka sepenuhnya, tiba-tiba Mia berteriak. Ibu, ada hantu. Ibu, aku takut di sini ada hantu, pekik Mia mengagetkan seisi rumah serta mengagetkan seluruh tamu undangan. Beberapa saudaraku berdatangan menuju kamar itu. Mia langsung terduduk di lantai belakang pintu kamar sampai membenamkan seluruh wajahnya di kedua tangannya. Badannya menggetar hebat dan keringat sudah mengalir deras di dahinya. Aku merasa kasihan padanya karena selalu dia yang mendapat penglihatan seram-seram. Setelah acara tahlilan, seluruh keluargaku berkumpul dan Mia didudukan di antara ayahku dan anak tertua dari nenekku itu. Mia kenapa tadi teriak? Aku tak takut, jawab Mia masih terisak. Takut kenapa? Di sini gak ada apa-apa. Di sini rame, setan takut sama manusia, hibur Pak Deku sambil menyuguhkan Mia minum. Iya Mia, kamu jangan takut. Tadi rame-rame baca Al-Quran, mana ada setan yang berani dekat. Tambah saudaraku yang lain. Suasana yang tadi menengang kembali membaik. Mia sudah merasa tidak setakut tadi. Dan akhirnya dia mau membuka tentang apa yang ia lihat tadi. Di gudang itu, ada Gundurwo yang suka ganggu dan tadi lari-lari muterin rumah ini. Dia udah lama tinggal di situ, dan aku lihat di dalam gudang itu, banyak alat pancing. Ya Allah, ucap saudaraku yang tinggal di sini. Dan di kamar depan, aku lihat ada perempuan rambutnya berdarah-darah masuk dari jendela kamar. Aku juga lihat banyak yang lain juga di rumah ini. Tapi aku gak bisa sebutin satu-satu karena banyak. Ya Allah, kami semua dibuat shock dan tak menyangka rumah yang bahkan sudah pernah didoakan pas awal-awal sebelum tinggal dulu, ternyata masih saja ada banyak makhluk-makhluk yang mengganggu. Aku pikir kejadian yang terjadi di rumah saudaraku itu menjadi kejadian terakhir Mia melihat makhluk halus. Hingga beberapa lama dan tak terasa waktu sudah memasuki bulan Ramadan. Kala itu, seperti biasa kami hendak berangkat tarawih ke masjid. Namun sesudah aku tiba di dalam masjid bersama ibu dan adik bungsuku, aku sama sekali tidak melihat Mia. Soalnya tadi kami berpisah. Mia bilang dia mau berangkat sama temannya saja ke masjid. Bahkan hingga kami pulang dari tarawih, kami masih saja tidak melihat keberadaan Mia. Sampai waktu menuju pukul 9 malam, Mia juga tak kunjung pulang ke rumah. Ada apa sebenarnya dengan Mia sekarang? Di mana dia? Ayahku sampai masih memakai sarung sehabis pulang dari masjid dan ia berdiri menunggu di depan halaman rumah mencari-cari keberadaan Mia. Soalnya malam ini Mia memaksa ayah dan ibu agar ia diperbolehkan membawa motor. Dan takutnya malam-malam begini, Mia justru membawa motor seorang diri dan khawatir jika ia melihat makhluk yang aneh-aneh lagi. Tiba-tiba, ada motor melintas ke arah rumahku dan ia berhenti tepat di depan ayahku. Aku yang masih mengintip di jendela kamarku, aku pikir dia Mia.
Namun ternyata dia adalah teman adikku. Karena penasaran, aku pun berlarian mendekati ayahku untuk mendengar percakapan mereka. Om, Mia di UGD, sahut laki-laki yang juga habis dari masjid itu pada ayahku. Hah? Mia kenapa? Tanya ayahku panik. Mia kecelakaan om, jelas teman Mia yang kutahu namanya adalah Dio. Bilang ibu suruh kesini. Kamu jaga adik aja ya di rumah, pinta ayahku lalu aku menurutinya. Ayah dan ibuku boncengan berdua menuju klinik terdekat. Perjalanan cukup ngeri karena wilayahku yang terletak di pelosok seperti ini karena memang merupakan wilayah perkebunan gula. Jadi teringat dahulu ketika malam Jumat aku tiba-tiba terselandung kaki kursi dan mengakibatkan daguku robek dan mendapat 3 jahitan di sana. Aku merasa ngeri saat perjalanan menuju klinik di daerahku ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, tata bangunan di daerahku menurutku kurang tepat. Fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, kantor dan minimarket justru terletak jauh dari rumah warga. Untuk sampai di sana, kita harus melewati jalanan sepi, lebung atau bahkan pepohonan lebat. Jalanan menuju rumah sakit ada 3 pilihan. Jalan pertama, kami harus melewati lebung di sebelah kanan jalan dan dikelilingi banyak pepohonan tinggi-tinggi serta di dalam lebung itu ada bangkai kapal yang terbengkalai begitu saja. Konon cerita yang beredar kuat di masyarakat, dahulu Pak Yamin sudah pernah mengurung banyak makhluk-makhluk halus yang sering mengganggu dan meresahkan warga kemudian dikurung di bawah bangkai kapal tersebut dengan kelebihan yang dia punya, dia buatkan seperti ibarat jaring dan mengunci mereka semua di bawah sana. Jalan kedua, tentu saja kami harus melewati jalan di belakang masjid yang di sana ada 2 pohon beringin keramat. Serta jalan ketiga, kami harus melewati hutan lebat, bangunan sekolah yang kalau sudah malam sangat-sangat angker, serta ada sungai yang mengalir cukup deras di bawah hutan lebat tersebut. Walaupun sebenarnya tak ada pilihan jika harus memilih lewat jalan yang mana. Tapi dari ketiga jalan itu, hanya satu jalan yang dibuka kalau malam yaitu jalan pertama karena jalan kedua dan ketiga terpaksa ditutup karena sudah banyak korban berjatuhan di sana dan daya tarik gaibnya terlalu kuat. Dari semua jalan tersebut nanti akan bertemu di satu jalan besar yang di sebelah kanan jalan ada tempat workshop, tempat sejenis perbaikan mesin-mesin kendaraan seperti traktor, truk pengangkut tebu, dan lain sebagainya. Namun di tempat yang cukup besar itu juga ditampung segala jenis kendaraan bekas kecelakaan. Jadi cukup kebayang dengan jelas gimana horornya jika melewati daerah-daerah tersebut saat malam. Aku pernah mengalami hal serupa seperti yang dialami adikku, dan jujur aku tidak kuat jika harus membuka mata pada malam itu. Makanya di sepanjang jalan malam itu, aku hanya menutup mataku rapat-rapat. Ditambah lagi, ada persimpangan jalan di dekat pasar yang pernah merenggut beberapa nyawa korban hingga meninggal di tempat. Situasi di pabrik juga tak kalah ngeri. Pabrik sebesar itu, penampakan seringkali terjadi baik di dalam maupun di luar pabrik. Seperti salah satu halnya, tetanggaku sering menemukan rambut panjang-panjang yang berserakan di lantai pabrik jika harus lembur malam dan salah seorang anak indigo terkenal di daerahku bernama Rohman mengatakan bahwa di daerah kami, di setiap tempat-tempat seperti itu, sudah seperti kerajaan makhluk halus kalau sudah malam. Sudah banyak korban berjatuhan di sana akibat kecelakaan dari mesin-mesin raksasa di dalamnya. Menguak kisah horor dari gedung-gedung kantor juga tak kalah ngeri. Ayahku sendiri pernah mengalami hal itu. Serta di daerah kami, ada juga beberapa daerah yang dinamai Lebung Payung. Aku tidak tahu pasti kenapa dinamai itu. Tapi yang jelas, orang-orang menyebutnya keramat karena di lebung tersebut memang ada penunggu. Terkadang sering dijumpai sosok ular super besar di dalam lebung tersebut dan kemunculan buaya putih juga sempat muncul kala itu. Makanya daerah tersebut sekarang sudah dipagar dan digaris polisi. Dan balik lagi ke cerita. Malam itu sekitar hampir jam 11 malam, akhirnya Mia pulang juga dari medical, sebutan klinik rumah sakit daerah kami. Dia dibaringkan di kasur dengan luka perban di kepalanya. Rambutnya terpaksa harus dicukur oleh dokter karena tepat di kulit kepala Mia tergores dan perlu mendapat jahitan. Para tetangga yang penasaran karena ada ambulan dateng, langsung berdatangan ke rumah malam itu. Serta beberapa kerabat serta saudaraku yang juga masih berada di lokasi yang sama pun berdatangan pula. Rumahku begitu sesak. Di dalam penuh dengan Pak D, Bude, saudara yang lain serta nenekku. Sementara di luarnya juga banyak tetanggaku yang penasaran dengan Mia serta teman-teman Mia. Kala itu awalnya baik-baik saja.
Mia masih tak sadarkan diri karena shock dan mungkin karena pengaruh anestesi yang diberikan oleh dokter tadi. Namun setelah beberapa saat kemudian akhirnya Mia siuman. Tiba-tiba, wah, teriak Mia ketakutan sambil ogah-ogahan melihat jendela kamar itu. Allahu Akbar! Kenapa Mia? Kenapa Mia? Sontak, semua orang dibuat panik. Itu di depan. Tenang Mia, kamu yang tenang. Istighfar. Tidak ada apa-apa. Begitulah reaksi kami semua. Namun Mia tetap saja berteriak-teriak minta tolong agar semua makhluk yang juga ikut berkumpul di depan rumah ikut diusir. Aku kembali berpikir tentang apa yang dikatakan salah satu teman Mia bahwa ia jatuh tepat di depan lebung yang di dalamnya ada bangkai kapal itu. Apa jangan-jangan makhluk itu yang mengganggu adikku sampai membuatnya celaka seperti ini? Semakin lama dibiarkan, Mia semakin mengalami kejadian yang semakin buruk dan khawatir akan mentalnya karena Mia belum siap menghadapi kelebihan terpendamnya itu. Menjadi anak indigo bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu keberanian dan iman yang kuat untuk menghadapi mereka yang bisa muncul kapan saja dan dalam waktu yang tak terduga. Jumlah mereka lebih banyak dari manusia dan bahkan di setiap tempat pasti tak lekang oleh mereka. Maka dari itu, menerima kenyataan bahwa diri Mia Indigo merupakan sesuatu baru dalam hidupnya sekaligus tantangan berat yang harus Mia hadapi. Kami sekeluarga bersama saudara-saudaraku yang lain akhirnya memanggil kenalan-kenalan kami untuk menggantikan kehadiran Pak Yamin yang telah pergi. Dan kebetulan kala itu, ada 3 orang pintar, sebutan masyarakat di situ untuk orang-orang yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. 3 orang pintar itu terdiri dari 2 lelaki dewasa dan 1 bocah laki-laki yang kira-kira masih SD. Untuk bapak-bapak tersebut, aku tidak kenal mereka dan baru pertama kali lihat mereka di rumahku. Sementara anak kecil itu aku kenal. Dia adalah Rohman dan sering dijuluki penjelajah malam karena kebiasaannya tiap malam yang selalu berkeliling-keliling. Semua itu dilakukannya karena ada kaitannya dengan indigo yang dia miliki. Walaupun masih terbilang sangat muda, Rohman sudah bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua makhluk di daerahku ini. Di umur seusianya, Rohman seringkali dibully karena sering dianggap aneh oleh teman-temannya karena sering berbicara sendiri di kelasnya. Dan kata-kata yang paling tega ialah, mereka juga mengatakan bahwa Rohman berteman sama setan jadinya tidak ada yang mau menemaninya. Setiap malam, Rohman selalu meminta ibunya untuk menemani dirinya berkeliling-liling. Sampai jam 9 malam. Hal itu memang aneh. Namun bagi Rohman itu adalah suatu keharusan. Jika ia melewati sekali saja, maka makhluk-makhluk itu yang akan berdatangan ke rumah Rohman dan minta didatangi. Pernah sekali waktu itu, pintu rumah Rohman selalu diketuk-ketuk dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Namun begitu dibuka, tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Itulah akibatnya jika Rohman tidak berkeliling saat malam tiba. Semua ini sudah terjadi bahkan sejak ia masih berusia 3 tahun. Aku tahu persis cerita Rohman karena ibunya merupakan teman baik ibuku. Gara-gara kebiasaannya yang selalu jalan-jalan tiap malam, makanya Rohman tak punya banyak waktu untuk belajar sehingga ia seringkali tinggal kelas. Dan menurutnya, hidup kita sangat berdekatan dengan hidup makhluk-makhluk tersebut. Tiap kali saat ia keliling-keliling menyusuri segala tempat di daerahku ini, termasuk halnya daerah-daerah yang tidak boleh dilewati, Rohman selalu bilang ke ibunya kalau mereka senang jika Rohman menemui mereka. Jika bangunan-bangunan seperti kantor, sekolah, pasar akan sepi saat maghrib, akan tetapi sangat jauh berbeda dengan apa yang Rohman lihat. Justru apabila hari beranjak malam, semua makhluk tak kasat mata akan berkumpul dan memenuhi tempat-tempat itu dan seolah-olah melakukan apa yang dilakukan oleh manusia pada pagi sore harinya. Balik lagi ke cerita. Sesampainya mereka di rumahku, orang-orang pintar itu sudah melihat yang aneh-aneh baru sampai depan rumah. Mereka melihat apa yang Mia lihat tadi. Termasuk halnya Rohman, ia langsung berkomunikasi dengan semua makhluk-makhluk yang jumlahnya sangat banyak itu dan menyuruh mereka pergi. Sementara 2 orang pintar yang lain membantu menyembuhkan Mia. Kulihat tangan mereka seperti menutup kedua mata batin adikku kemudian membacakan bacaan-bacaan doa lalu menyuruh adikku menegak segelas air putih. Mata batin adikku kembali tertutup. Ia langsung menangis ketakutan karena teringat akan apa yang ia lihat tadi. Semua orang menenangkannya, termasuk halnya dengan teman adikku yang naik satu motor dengannya.
Namun ia selamat tanpa luka lecet sedikit pun sementara adikku terjatuh dengan luka cukup serius di kepalanya. "Gimana Pak? Apa mata batinnya kebuka lagi ya?" tanya ayahku cemas. "Iya Pak. Tapi barusan sudah saya tutup lagi," ucap bapak yang sudah duduk di kursi ruang tamu. "Ini anak bapak diganggu jadi bisa kecelakaan begini." "Diganggu?" "Iya yang saya lihat begitu. Soalnya tadi, baru sampai depan rumah, udah banyak banget itu makhluk-makhluk yang ngikutin Mia sampai sini loh Pak." Kami semua yang mendengarnya jadi geleng-geleng tak percaya dan langsung membaca doa dalam hati karena takut. "Tenang aja, sekarang sudah bersih. Udah disuruh pergi semua sama Rohman." "Alhamdulillah," ucap kami semua di rumah itu. "Melia, coba kamu ceritain Tante, kenapa Mia tadi bisa jatuh sih?" tanya ibuku penasaran pada gadis berkuncir satu itu. Melia adalah teman Mia yang tadi membawa motor. Sementara Mia dibonceng di belakang. "Jadi tadi itu kita jatuh di depan lebung koperasi, Tante," jawabnya sambil membayangkan kejadian yang terjadi. Lebung koperasi adalah sebutan masyarakat di sini karena di depan lebung tersebut, di seberang jalannya ada koperasi, sejenis minimarket mini. Nah di lebung itu ada bangkai kapal yang sekarang sudah terbengkalai begitu saja. Lalu di pinggir-pinggir lebung itu dipenuhi rerumputan, semak belukar dan pohon-pohon besar. Dan di dekat situ ada pertigaan. Pinggir jalan di pertigaan itu, ada pohon-pohon kelapa yang terletak berdekatan dengan lebung. "Terus kenapa bisa jatuh?" "Kalian pecicilan ya? Bawa motor ngebut-ngebut," tuduh ibuku. "Bukan pecicilan Tante. Aku juga bawa motor pelan. Tadi pas di pertigaan, motor aku gak bisa seimbang. Terus pas aku lihat spion, kok Mia berdiri joget-joget gitu Tante. Mia juga masih pakai atasan mukena. Jadi mukenanya itu terbang-terbang ketiup angin jadi masuk jeruji motor. Terus mukenanya kelibet dan Mia jatuh tergerus tanah kepalanya." Terang Melia. "Aku kaget pas lihat Mia kayak gitu. Apalagi pas aku liatin spion, kok muka Mia serem banget. Jadi aku lompat dari motor. Motornya oleng. Terus mukenanya masuk jeruji dan jadinya kecelakaan. Pas kecelakaan, aku bingung mau minta tolong siapa. Jalanan sepi banget gak ada orang lewat. Mia udah pingsan. Dari mukenahnya udah berdarah-darah. Untungnya tadi pas aku lompat motornya langsung jatuh ke samping dan gak jalan terus, kalau jalan terus bisa-bisa kepala Mia masuk jeruji motor." "Terus gimana kalian bisa bawa Mia ke medical?" "Tadi kebetulan gak lama dari Mia kecelakaan, Om Sam lewat. Jadi dia yang nolongin kita buat bawa Mia ke medical." Mendengar penjelasan Melia, ibuku lalu menatap adikku dengan tatapan marah. "Kamu kenapa pecicilan banget sih di motor? Jadinya kayak gini kan?" "Aku gak pecicilan lo Bu. Aku diam aja dari tadi di motor itu." "Terus kenapa bisa jatuh?" "Sumpah demi Allah, aku diam aja di motor tuh. Aku cuma ngeliatin lebung, ada yang manggil-manggil aku Bu. Terus pas aku lihat di situ, kok ada temenku yang dulu itu. Dan aku gak tahu habis itu, aku gak inget apa-apa lagi." Jawab Mia. "Udah tahu kamu bisa lihat yang aneh-aneh, masih aja ngeliatin lebung itu." "Aku awalnya gak mau nengok ke situ Bu, tapi dia manggil-manggil aku terus." "Ih bukan orang itu Mia. Kalau denger kayak gitu, jangan didengerin. Orang-orang pintar yang dari tadi hanya menyimak pun akhirnya bisa tahu kenapa sebenarnya dengan Mia." "Wah ini beneran Mia diganggu Pak. Daerah situ ya memang angker Pak. Di bawah kapal-kapalan itu memang ada yang suka ganggu dan suka nampakin diri kalau malam biar yang lewat-lewat pada kecelakaan." Aku jadi berpikir, apa jangan-jangan sosok makhluk yang mengganggu Mia ada hubungannya dengan sosok jahat yang suka mengganggu yang sudah ditahan di bawah bekas kapal itu oleh Pak Yamin? Atau mungkin memang sosok teman Mia dulu adalah penghuni lebung tersebut? Soalnya jika mengingat waktu pertama kali aku melihat Mia tiba-tiba berdiri seorang diri di lebung ini dan sekarang teman Mia itu muncul lagi dari lebung tersebut. Memikirkan hal itu semakin membuatku bingung. Ada apa sebenarnya dengan sosok-sosok yang terus berdatangan ke hidup Mia? Apa mungkin karena dirinya seorang indigo? Atau mungkin kedatangan sosok itu memiliki maksud lain? Misalnya seperti ingin mengajak Mia berkomunikasi atau justru menjelma menjadi sosok manusia agar bisa berbuat jahat padanya? Akhirnya mata batin Mia benar-benar berhasil ditutup. Mia mulai bisa menjalani hari-harinya dengan normal seperti biasanya.
Ia membutuhkan waktu cukup lama untuk izin tidak ke sekolah dan beristirahat di rumah. Hingga saat itu, luka di kepala Mia sudah boleh dibuka perbannya dan Mia sudah diperbolehkan membasahi rambutnya karena lukanya sudah benar-benar kering walaupun rambut di sebelah kiri kepalanya masih botak akibat dicukur. Dan setelah sekian lama, akhirnya Mia kembali masuk sekolah. Untung saja dia memakai hijab, jadi luka di kepalanya tidak terlihat oleh orang-orang. Semenjak kejadian itu, terkadang Mia sering merasa pusing dan nyeri hebat di kepalanya sampai membuatnya hidungnya mimisan dan sering jatuh pingsan. Darah yang keluar dari hidungnya juga berwarna hitam kemerahan dan pekat. Karena gejala yang dialami Mia cukup serius, akhirnya kami berencana untuk membawanya ke dokter yang jauh berada di kota. Untuk mencapai ke kota, perjalanan dari rumahku membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 jam, mengingat jalanan saat itu sering macet dan tol Sumatera belum jadi. Sepanjang-panjang jalan, Mia hanya meringis kesakitan di kepalanya. Hingga akhirnya kami semua tiba di rumah sakit, Mia segera diperiksa oleh dokter. Namun hasil ronsen dan scan-nya akan keluar seminggu lagi. Dari rumah sakit itu, kami pun pergi ke rumah baru saudaraku yang kebetulan besok akan diadakan acara selamatan buat rumah baru. Rumahnya lumayan besar dan luas, namun sayang kenapa dibangunnya di tanah paling ujung dari rumah-rumah lain di kompleks perumahan itu. Sampai depan rumah, aku melihat pagar putih berukiran corak kebali-balian mengelilingi rumah. Corak itu sengaja dipilih karena saudaraku orang Lombok dan sangat mencintai budaya kampung halamannya. Nuansa rumah itu abu-abu dan tampak modern minimalis. Rumah itu masih benar-benar baru jadi karena dari bau catnya saja masih tercium. Kalau aku melihatnya amat terkesima dengan penampilan rumah baru itu. Namun berbeda halnya dengan Mia. Saat itu kami kebetulan sampai pas sudah malam. Dan aku baru sadar begitu turun dari mobil, kalau ternyata tepat di sebelah rumah itu ada hutan bambu yang sangat lebar sampai ke belakang rumah. Jadi rumah itu di sebelah kanannya. Hutan bambu, di sebelah kiri dan depannya ada rumah tetangga. Dan tak jauh dari rumah ini, aku bisa melihat agak jauh di depan sana, ada pabrik sarang burung walet yang kalau kulihat malam-malam begini, pabrik itu kelihatan cukup gelap dan ngeri. Baru saja kami masuk ke pintu pagar, kulihat Mia tiba-tiba terdiam di tempat sambil menutup matanya. "Mia, ayo masuk," ucap ibuku sambil menarik tangan Mia. "Ibu, aku takut," balas Mia cepat lalu memegangi tangan ibuku dengan erat. Kami semua masuk ke dalam. Kulihat Mia langsung duduk di dekat saudara-saudaraku karena takut. Ia masih enggan membuka matanya. Sementara aku membantu ayah dan ibuku mengangkut barang-barang kami karena kami berencana mau menginap 2 hari hingga acara selamatan itu selesai. Kala itu kami bertiga masih sibuk mengangkut barang, tiba-tiba Mia kembali berteriak di rumah itu dan membuat semua saudara-saudaraku panik kebingungan. Ibu. Itu di situ, ada perempuan ngesot yang mau ngejerin aku." Astagfirullahaladzim. Pak. "Sini dulu, ini Mia jagain dulu," ucap saudaraku yang masih sibuk di dapur dan memanggil suaminya yang masih berada di belakang rumah untuk segera menemui Mia. Tak sampai beberapa lama, kemudian muncullah laki-laki bertubuh gemuk dari arah belakang rumah. Laki-laki itu biasa kami panggil dengan sebutan Papa. "Kenapa Mia?" tanya laki-laki itu. "Gak ada apa-apa di sini." "Mereka takut sama Papa," lanjutnya lagi. "Itu Pak. Itu. Dia mau ke arahku," pekik Mia heboh. "Mana?" "Sini," bilang Papa, "biar Papa hajar semua makhluk yang ganggu kamu," hibur papaku. Ia merupakan salah satu ketua keamanan paling terkenal di daerahku, jadi kepribadiannya yang tegas dan berani membuat semua orang takut padanya. Karena Mia sudah tak kuat, ia pun berlarian masuk ke dalam kamar yang biasanya kalau sudah kumpul begini akan tidur rame-rame. Ia menjatuhkan diri ke kasur dan tidur tengkurap dengan wajah tertutup bantal sekaligus selimut. Karena kejadian itu, aku disuruh ibuku untuk menemani kedua adikku itu di kamar. Gara-gara Mia, adikku yang paling kecil jadi menangis ketakutan padahal ia tidak melihat apa-apa. Dan gara-gara Mia juga, suasana rumah itu jadi heboh. Anak-anak kecil jadi pada takut dan membuat aku serta beberapa saudara-saudara sebayaku jadi kewalahan menenangkan mereka semua. Mia, kamu gak apa-apa kan?" Ia hanya diam dan masih enggan mengangkat wajahnya dari kasur itu. "Ye, kamu kenapa? Kamu bisa lihat hantu lagi?" tanya saudaraku di sebelahku.
Masih tak ada jawaban darinya. Kamu lihat apa di rumah ini? Coba ceritain ke kita. Diam lo Mbak. Aku gak mau cerita, nanti mereka bisa dengar aku. Mereka masih di sini, jawab Mia ketakutan. Ia terus tiduran seperti itu hingga ia jadi benar-benar ketiduran sampai melewatkan makan malam. Malam pun tiba. Aku yang sudah tertidur pulas, tiba-tiba dibangunkan oleh adikku yang ternyata juga tidur di sebelahku. Jujur saja kala itu aku ngantuk berat, namun karena adikku kelaparan karena melewatkan jam makan malamnya, akhirnya sekarang dia memaksaku untuk menemaninya ke dapur. Di kamar yang aku tiduri terasa begitu sesak dan penuh. Di kamar ini juga khusus perempuan. Sementara di kamar satunya buat tempat nenekku yang tidak bisa tahan dengan suasana AC menyala dan di kamar satunya lagi khusus buat anak laki-laki tidur. Baru buka pintu kamar, kulihat di ruang tengah, banyak sekali saudara-saudaraku seperti Pak De Pak Deku tertidur di sana. Ada yang tiduran di kursi sofa dan ada juga yang menggelar ambal dan karpet di lantai. Walaupun kelihatannya ramai di rumah ini, namun aku dan adikku sama sekali tidak merasakan hal itu. Terasa begitu sepi dan sunyi. Hanya ada suara orang ngorok bersahut-sahutan di rumah ini. Jujur aku merasa takut kala itu, karena aku yang harus pergi ke dapur sementara adikku hanya menunggu di meja makan untuk diambilkan piring dan gelas di sana. Karena aku tak mau berlama-lama berada di dapur seorang diri, makanya aku sampai lari-lari hanya demi mengambil piring untuk Mia. Di dekat dapur itu ada satu pintu yang menuju ke halaman belakang rumah, ada ruang cuci dan ada satu kamar yang pintunya sudah terbuka. Pikiranku masih tertuju pada kamar belakang itu, mana pintunya terbuka dan suasana dalam kamar itu gelap jadi aku bisa melihat dengan jelas dari luar kamar. Saat aku sudah tiba di depan rak piring, aku segera mengambil semua yang aku butuhkan. Namun hanya satu yang belum kutemukan, yaitu sendok. Jadi aku bergegas menuju wastafel di dekat situ dan mencuci sendok untuk adikku. Perlahan, aku memang melihat bayanganku terpancar memantul ke dinding di depanku. Namun kenapa yang kulihat bayangan itu ada dua? Pikiranku makin tak tenang, aku pergi buru-buru dari dapur menuju ruang makan. Kulihat adikku masih duduk di kursi dengan tenang dan diam tak seperti biasanya dia penakut. Aku ke kursi tengah ya, kamu makan aja di sini, kataku lalu pergi ke ruang tengah yang tak jauh dari ruang makan itu. Masih satu ruangan tanpa dinding, jadi aku pikir Mia tak akan takut karena masih bersamaku. Tiba-tiba, gak lama dari itu, nenekku muncul dari arah dapur. Dengan cara berjalannya yang sangat lambat karena sudah sepuh, ia menghampiriku di ruang tengah. Kedatangan nenekku membuatku sedikit tenang karena bayangan yang kulihat tadi di dekat rak piring bisa jadi itu adalah nenekku. Ngapain kamu Sa? Tanya nenekku heran. Nemenin Mia makan nek. Loh nenek kok udah bangun? Jam segini baru makan sih. Iyalah nenek biasa bangun jam segini kok. Kulihat jam dinding di dekatku menuju pukul 3 pagi. Pantesan saja aku masih mengantuk, ternyata masih jam 3. Mana Mia? Tanya nenekku. Itu nek, kataku sambil menunjuk ke arah meja makan. Loh Mia kemana nek? Perasaan tadi di situ, tanyaku bingung. Udah masuk ke kamarnya kali. Loh kapan masuknya? Perasaan aku gak lihat dia masuk ke kamar kok nek, jawabku keheranan. Aku langsung bergegas masuk ke dalam kamar dan benar saja kulihat Mia masih tertidur di kasur. Aku jadi bingung setengah mati. Terus tadi yang nemenin aku siapa dong? Keesokan harinya, kami semua seharian saling membantu menyiapkan untuk acara nanti malam. Aku mengajak adikku untuk mengupas kentang agar Mia tidak lagi melamun dan melihat yang aneh-aneh. Jadi kami yang perempuan berkumpul di dapur, sedangkan yang laki-laki sibuk menyiapkan sound system dan peralatan lainnya. Sementara anak-anak kecil dijagain oleh ibu dan dua nenekku di sana sambil bermain-main. Waktu berjalan lama, hingga tak terasa sudah sore hari. Menjelang maghrib itu, kami masih sibuk mengipas-ngipas sate. Dan salah seorang budeku yang juga memiliki kelebihan seperti Mia, tiba-tiba langsung berlarian masuk ke dalam rumah. Yang langsung diikuti aku dan saudara-saudaraku yang lain. Kenapa Bu? Tanya anaknya. Gak apa-apa. Ibu pasti lihat kan, tebak Anis. Perempuan kan Bu? Matanya melotot ke ibu tadi pasti. Ih diam lo, Nis. Jangan bahas di sini. Gak apa-apa lo Bu. Anis juga lihat tadi. Dia ada di atas pohon bambu kan Bu?
Anis juga ngerasa dia itu bersuara dari tadi tahu Bu, cuman suaranya halus banget sampai ketutupan suara angin di bambu-bambuan itu. Aku yang berada di dekat mereka hanya bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Dan baru kusadar bahwa ibu dan anak itu, keduanya sama-sama indigo. Mereka baru datang siang ini dan langsung membantu-bantu di dapur. Makanya itu, mereka tidak tahu kejadian Mia kemarin seperti apa. Sejak kapan kamu bisa lihat gituan lagi, Nis? Perasaan dulu ibu udah tutup mata batin kamu. Sejak di Jogja Bu. Waktu lagi keliling-keliling cari kos, aku sempat kepergok pocong bubu di tempat tidurnya. Masih takut gak kamu ngeliat gituan? Ya takutlah Bu. Orang dia melotot ke aku loh, gimana gak takut, jawab Anis. Untung aja ya Bu, waktu lagi pilih-pilih kos, aku bisa lihat kayak gituan lagi. Jadi aku bisa pilih yang benar-benar bersih kayak kosan Anis sekarang. Budi sama Mbak Anis bisa lihat hantu, sahutku tiba-tiba. Bisa sa. Tapi diam-diam aja ya. Mbak Anis bisa lihat dari kapan Bude, tanyaku penasaran. Dulu itu waktu ziarah ke makam, Mbak Anis nangis gara-gara ngeliat di sebelah makam yang disiarahin, di dalam kuburnya, Mbak Anis lihat itu pocong kejang-kejang sama tangannya kayak dipotong-potong gitu. Dari situ makanya Bude takut Mbak Anis kenapa-napa karena masih kecil banget, jadi ditutup mata batinnya Mbak Anis. Sah, jelas Budeku. Mia juga sama Bude, dia juga bisa lihat hantu. Iya Bude tahu kalau Mia MAH bisa lihat, jawab Budeku. Apa dia masih ngelihat sampai sekarang lagi? Bukannya waktu itu udah ditutup ya indigonya? Kemarin Bude, dia ngelihat lagi yang aneh-aneh di sini. Sama berarti Anis. Ibu juga lihat ada banyak di sini, ucap Budeku pada anaknya tersebut. Lalu kami pun pergi menemui Mia yang sedang main HP di kamarnya. Kali ini dengan kehadiran Bude dan Mbakku ini, kuharap Mia sudah tidak takut lagi. Mia, lagi apa kamu? Tanya Budeku lalu duduk di sebelah Mia. Main HP Bude. Mia masih bisa lihat makhluk itu sekarang ya? Tanyanya lagi. Mia pun mengangguk walaupun dengan mata masih menatap layar ponselnya itu seakan candu. Coba ceritain sama Bude semua yang kamu lihat di sini. Mia menggeleng dan menolak. Raut wajahnya kembali terlihat cemas-cemas takut. Gak mau. Mereka masih ngikutin aku. Tenang aja, Mia. Bude sama Mbak Anis juga sama kayak kamu, jawab Budeku meyakinkan dan membuat Mia akhirnya buka suara. Dari awal aku sampai di depan rumah ini, mereka semua melihatku dan mengikuti kemana aja aku pergi. Semua makhluk itu kayaknya dari hutan bambu di sebelah rumah ini. Dan yang kulihat mereka semua ganggu dan seperti gak suka sama orang-orang di rumah ini. Itu baru dari hutan bambu, pas kemarin malam, aku juga lihat pabrik di depan sana itu juga banyak makhluk serem-serem. Pas masuk pagar, aku langsung ngeliat dua anak kecil gak pakai baju main-main di depan pohon pisang depan rumah. Nah kan Bu? Anis tadi lihat itu. Ibu sih gak percaya sama Anis. Bukannya gak percaya. Tapi ibu udah tahu emang di situ ada, jadi ibu diam aja gak mau ganggu mereka. Tiba-tiba saudaraku yang punya rumah ini masuk ke kamar dan mengingatkan bahwa acara akan segera dimulai. Ada apa ini kok masih di kamar? Ayo keluar yuk, udah mau mulai acaranya, ajak saudaraku ramah. Kenapa Mia? Mia lihat lagi, tanyanya bingung. Gak MAH. Ini cuman cerita, jawab adikku. MAH, mamah tebang aja pohon pisang di depan rumah itu. Ada yang ganggu. Astagfirullahaladzim, jawab saudara yang kusebut mamah itu sambil mengelus dada karena tak percaya dengan semua ini. Iya nanti mama tebang pohonnya. Tapi sekarang, kita ke depan dulu yuk. Ajaknya. Menyudahi obrolan serius kami di kamar. Coba kamu lihat ke situ, Mia, telunjuk Budeku mengarah ke suatu tempat hingga membuat Mia kembali ketakutan dan menutup matanya. Itu tadi salah satu yang ngikutin aku. Aku diikutin banyak makhluk menyeramkan tadi begitu sampai di depan rumah ini. Jawab Mia ketakutan. Aku juga ngeliat di kamar mandi itu ada perempuan nangis-nangis tapi dari matanya keluar darah. Di ruang tengah yang kulihat tadi ada perempuan kayak merangkak ke aku, dan di belakang, di samping sama di garasi, aku lihat rame banget di sana banyak pocong. Semuanya nyermin dan ngikutin aku terus. Tapi yang anehnya, kenapa mereka semua tahu namaku? Dari tadi mereka manggil-manggil aku, ujar Mia sok sekaligus ketakutan.
Begitupun dengan aku yang dari tadi sudah mendengar cerita Bude dan Mbakku, dan kini harus ditambah lagi dengan cerita Mia. Kami segera menuruti permintaan saudaraku dan bergegas menuju ruang depan untuk mengikuti acara selamatan rumah dengan membacakan doa untuk keselamatan kami semua serta untuk rumah ini. Semoga besok tidak terjadi apa-apa lagi.